Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Zara di video kali ini. Video kali ini Zara akan menjelaskan materi tentang jenis, simbol, dan estetika seni tari. Yang pertama ada estetika tari. Estetika tari adalah penilaian keindahan dan nilai seni yang ada di dalam tari tersebut. Ciri-ciri tarian yang mengandung nilai estetika adalah: yang pertama, tarian mampu menyiratkan sisi keharmonisan seperti wiraga, wirama, dan wirasa. Yang kedua, bisa menarik perhatian penonton. Tarian merupakan sarana pertunjukan yang mengandung nilai seni tinggi, sehingga bisa menarik perhatian semua orang yang melihatnya. Yang ketiga, penonton merasa terhibur. Penonton bisa merasakan tegang, sedih, tertawa, dan terharu, tergantung dengan sajian tampilan tarian saat di panggung. Jenis-jenis tari. Yang pertama, tari berdasarkan pola garapan. Bentuk gerak yang didasari pada aturan-aturan tertentu yang tidak boleh dihilangkan, disertai tari tradisi. Sedangkan tarian yang tidak mengikuti aturan-aturan tertentu disebut dengan tari kreasi. Ada dua bentuk tari berdasarkan pola garapan, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Yang pertama atau yang A ada tari tradisional. Tari ini adalah tari yang sudah mengalami perjalanan cukup lama, yang selalu bertumpu pada pola-pola tradisi atau kebiasaan yang sudah ada karena sifatnya yang turun-menurun. Contohnya tari Jawa, tari bedoyo, tari golek, tari serimpi, dan sebagainya. Tari Bali yaitu tari legong, tari pedet, dan tari baris. Tari Sunda adalah tari gawi, tari galayapen, dan tari topeng Cirebon, dan sebagainya. Tari Betawi yaitu tari topeng, dan Sumatera ada serampang 12. Yang B, tari kreasi baru. Tari ini adalah tari yang tidak berpijak pada tradisi dan aturan yang sudah ada, seperti pada tari tradisional. Contohnya tari-tari karya Nini Towo atau tari wek-wek, tari persembahan, dan sebagainya. Bagong Kustiodo adalah tari yapong, tari wira pertiwi, dan sebagainya. Yang kedua ada tari berdasarkan orientasi sosial. Tari berdasarkan orientasi sosial adalah sosial dapat dilihat dari masyarakat penduduknya. Tari ini dibagi menjadi tari rakyat dan tari istana. Yang pertama, tari rakyat. Tari rakyat adalah tari yang lahir dan berkembang di lingkungan rakyat, atau disebut biasanya dengan rakyat jelata, yang menandakan perkembangan tari primitif, koreografi, dan tari rakyat sederhana, berpola pada tradisi turun-menurun. Tari ketuk tiluh dari Jawa Barat, tari yuban dari Jawa Tengah, dan sebagainya. Yang B ada tari klasik atau istana. Tari ini lahir dan berkembang hanya di lingkungan istana. Tari ini merupakan tari yang mempunyai nilai arsitek yang tinggi dan telah menempuh perjalanan sejarah yang cukup lama. Memiliki konsep yang matang serta koreografis sudah tertera dengan baik. Contohnya tari bedoyo. Yang ketiga ada tari berdasarkan orientasi artistik. Tari berdasarkan orientasi lebih menekankan pada gambaran estetika. Seni tarian jenis ini dibagi menjadi tari rakyat, tari klasik atau istana, tari pratif atau tradisi, tari rakyat, dan tari trafik yang sudah dibahas sebelumnya. Tari berdasarkan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang A, gerak dan iringan sangat sederhana, misalnya hanya gerak kaki yang dihentakkan. Yang B, gerakan dibuat untuk tujuan tertentu, misalnya menirukan gerakan binatang karena akan berburu. Proses ini inisiasi pemotongan gigi, pesta, kelahiran, kehaluan, dan keberuntungan panen. Yang C ada instrumen sangat sederhana, terdiri dari tipa, kendang, tanpa melihat atau memperhatikan fungsi musik. Yang D ada tata rias masih sederhana. Yang E
tari ini bersifat sakral karena untuk upacara keagamaan. Yang F, ada tari ini ada sejak zaman bersejarah, kemudian menghilang bersamaan dengan pola pikir. Yang G, gerak lebih pada hentakan kaki. Cukup sekian penjelasan dari Zara. See you.